Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman mahasiswa penerima beasiswa bidik misi maupun KIP kuliah tahun akademik 2021-2022 yang saya hormati Bapak Ketua STEMIK IKMI Cirebon, Bapak Dr. Dadang Sudrajat SSI MKOM. Yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam kesempatan ini kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, di sini ada informasi yang sangat mendadak ya. Kami juga barusan menerima informasi surat ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, nomor surat 90493 PR 07.00 perihal penyampaian kuesioner KIPK. Ya, mohon perhatikan teman-teman ya. Di dalam surat ini bahwasannya ini ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia ya. Maka dari itu saya informasikan mewakili lembaga bahwa penyampaian isi dalam surat ini yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan hormat kami sampaikan agar pimpinan perguruan tinggi dapat meminta mahasiswa penerima manfaat program KIP kuliah agar dapat menyampaikan data dan informasi melalui link yang ada di surat ini ya. Nanti untuk linknya akan kami share melalui WA grupnya masing-masing ya teman-teman. Nah, di dalam surat ini ketentuannya yaitu sebagai berikut. Pertama, pertama pengisian data dilakukan oleh mahasiswa penerima manfaat program bidik misi atau KIP kuliah ya. Baik dari KIP kuliah ongoing dan KIP kuliah 2021 yang berkuliah pada perguruan tinggi yang Anda pimpin, tentunya kalian yang berkuliah di STEMIK IKMI Cirebon ya. Kemudian yang kedua, pengisian dapat dilakukan mulai tanggal 20 Desember sampai dengan 24 Desember 2021. Nah, di sini kami baru menerima surat ini, artinya mohon maaf ya apabila dadakan. Nanti teman-teman isi link yang ada di sini, yang ada di surat ini, yang nanti akan kami sampaikan melalui WA grupnya masing-masing. Itu paling lambat besok ya teman-teman, tanggal 24 Desember tahun 2021. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami memohon kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menindaklanjuti pengisian data kuesioner ya untuk pelaksanaan evaluasi pengelolaan program KIP kuliah. Ini informasi atau isi dari surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Nah, teman-teman nanti ada link yang harus diakses oleh teman-teman, nanti akan kami informasikan. Isi linknya seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman di browser HP atau di browser laptopnya silakan diketikkan http ringkas.kemdikbud.go.id/kuesioner KIPK 2021 ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nanti untuk di halaman pertama, di page pertama ini ada jenis penerima KIP kuliah, ada pertanyaan jenis penerima KIP kuliah ya. Nah, di sini ada pilihannya 3. Saya jelaskan ya, mohon diperhatikan. Di sini ada 3 pilihan. Untuk yang bidik misi ongoing ini penerimanya kalau tidak salah dari angkatan 2018 dan 2019 ya. Nanti silakan yang angkatannya 2018-2019 ini memilih pilihan bidik misi ongoing ya.
Nah, untuk yang pilihan KIP kuliah ongoing ini dipilih untuk yang penerima KIP kuliah yang ditetapkan pada tahun akademik 2020 atau pada tahun angkatan 2020 ya, teman-teman. Ini KIP kuliah ongoing untuk yang angkatan 2020. Penerima KIP kuliah 2020. Nah, untuk yang 2021, teman-teman nanti memilihnya pilihan KIP kuliah saja ya. Ini yang 2021 teman-teman memilih pilihan KIP kuliah saja ya. Kemudian setelah itu klik next. Nah, di halaman kedua di sini ada identitas. Identitas teman-teman nanti diisikan sesuai nama teman-teman masing-masing ya. Misalkan namanya ini, kemudian NIM-nya silakan diisi sesuai NIM-nya masing-masing, nomor KIP-nya. Nah, kalau nomor KIP ini teman-teman bisa melihat di akun KIP-nya masing-masing. Ya, contohnya yang seperti apa? Contohnya yang seperti ini ya. Kalau yang yang 2021 kalau tidak salah ini diawalinya dengan nomor pendaftaran 1121 titik sekian sekian ya. Ini biasanya ada nomor pendaftaran sesuai di akun KIP-nya masing-masing ya, seperti itu. Kalau yang 2020 kalau tidak salah 1120 di sininya. Ya, ini nomor KIP diisikan dengan nomor pendaftaran KIP ya. Nah, kemudian nanti teman-teman selanjutnya mengisi program studi. Program studi diisi dengan, kalau S1 berarti dituliskan S1 teknik informatika ya. Kalau misalkan D3, teman-teman silakan diisi juga D3 manajemen informatika ya. Kalau D3 komputerisasi akuntansi silakan disesuaikan program studinya D3 komputerisasi akuntansi. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya fakultas ya. Kalau fakultas ini disamakan saja ya. Ini kalau fakultas itu biasanya hampir sama dengan program studi sih sebetulnya ya. Kemudian untuk perguruan tinggi diisi STEMIK IKMI Cirebon ya. Kemudian tahun masuk silakan disesuaikan dengan tahun masuk atau tahun angkatan teman-teman masing-masing. Misalkan di bidik misi itu ada di angkatan 2018 dan 2019. Kemudian untuk yang KIP kuliah ongoing silakan teman-teman pilih yang angkatan 2020. Untuk yang KIP kuliah 2021 tentunya memilih angkatan 2021 ya. Seperti itu. Kemudian klik next. Nah, ini di halaman ketiga, besaran bantuan biaya hidup. Nah, besaran bantuan biaya hidup untuk penerima bidik misi ongoing dan KIP kuliah ongoing tahun angkatan 2018 sampai dengan 2020, besar bantuan biaya hidupnya itu sebesar Rp4.200.000 ya, teman-teman, selama 1 semester. Nah, kemudian untuk yang besar bantuan biaya hidup KIP kuliah 2021 yang kalian barusan diterima ya bulan-bulan kemarin itu sebesar Rp4.800.000. Berarti ini untuk yang angkatan 2021. Nah, untuk waktu penerimaan bantuan biaya hidup, teman-teman bisa memilih setiap semester. Karena memang setiap semester ya untuk penerimaannya gitu. Nah, yang nomor 3 di sini, berapa persen bantuan biaya hidup mampu mencukupi kebutuhan hidup Anda
Nah, di sini harap angka antara 0 sampai 100 ya. Ini teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan kebutuhan hidup teman-teman masing-masing. Misalkan taruh saja sebesar 80% atau 85% itu ya. Bisa bisa apa namanya? Bisa teman-teman isi. Seperti itu. Kemudian untuk penggunaan bantuan biaya hidup ini diperuntukkan untuk apa saja? Itu tergantung teman-teman yang menggunakan dana itu. Misalkan sewa tempat tinggal ini untuk yang dari luar kota, untuk biaya kos ya, transportasi, kebutuhan pokok, telepon dan internet, hiburan. Hiburan ini misalkan apa namanya? Bisa saja apa ya? Sebaiknya ini jangan di checklist ya. Kemudian buku dan atau bahan praktikum kuliah dan tabungan misalkan, atau misalkan ada yang lainnya silakan diisi misalkan dengan yang tidak ada dalam list ini ya. Kalau misalkan tidak ada bisa unchecklist aja yang othernya. Nah, setelah itu tinggal klik next lagi ya. Ini ada di halaman 4. Kemudian di sini ada pertanyaan, mohon memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang Anda alami sebagai penerima manfaat KIP kuliah ya. Saya mendapatkan informasi mengenai program KIP kuliah dengan mudah. Ini silakan teman-teman sesuaikan saja. Kalau misalkan memang mudah didapatkan informasi KIP dari kami ya, dari STIMIK IKNI, bisa pilih setuju atau sangat setuju ya, seperti itu. Kemudian kampus menyediakan informasi mengenai program KIP kuliah melalui media yang mudah untuk diakses. Kami kebetulan selalu menginformasikan ya teman-teman, baik melalui media online maupun media cetak ya, seperti koran. Kami juga menginformasikan hal ini melalui media-media lainnya. Kita melalui media radio juga, siaran radio juga kita menginformasikan ya, baik melalui Instagram atau website kami, kita selalu informasikan. Tentunya kalian bisa memilih setuju atau sangat setuju ya. Kalau kurang setuju dasarnya apa gitu, kami selalu menginformasikan hal ini gitu ya. Silakan dipilih. Kemudian kampus memberikan informasi program KIP kuliah dengan detail ya. Silakan juga kalian pilih setuju atau sangat setuju ya. Saya puas dengan tata cara pendaftaran program KIP kuliah. Ya, sampai dengan saat ini teman-teman diterima di STIMIK IKNI. Kalau tidak puas ya apa dasarnya gitu kan. Sampai dengan saat ini kalian bisa bertahan, pasti puas dong gitu ya. Nah, kalian bisa pilih nih setuju atau sangat setuju. Terserah kalian ya memilihnya. Kalau misalkan memilihnya kurang setuju ya dasarnya apa juga gitu kan. Silakan teman-teman bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya ya. Seperti itu. Kemudian proses seleksi penerima dilaksanakan secara terbuka ya. Kita memilih seleksi pelaksanaan program KIP ini memang sangat terbuka teman-teman ya, dan dipublish juga untuk penerimaannya. Seperti itu, silakan dipilih juga. Proses seleksi penerima dilaksanakan sesuai jadwal ya. Teman-teman waktu tes PMB kan tentunya ada jadwal tersendiri ya. Jadi berarti ada gitu, ada jadwalnya. Silakan bisa dipilih setuju atau sangat setuju gitu. Saya puas dengan proses penyaluran bantuan biaya hidup. Ya, kalau misalkan puas silakan klik setuju atau sangat setuju. Kalaupun misalkan kurang setuju, dasarnya apa juga gitu kan. Kalau misalkan memang kurang puas, silakan, itu tergantung dari teman-teman. Kemudian yang selanjutnya proses penyaluran dilakukan sesuai jadwal. Nah, kalau proses penyaluran ini kan memang langsung masuk ke rekening teman-teman ya. Jadi kami tidak melakukan jadwal secara khusus dari kampus ya. Untuk penyaluran biaya hidup kan memang dari Puslapdiknya langsung masuk ke rekening teman-teman semua gitu. Artinya
teman-teman bisa memilih setuju atau sangat setuju. Nah, saya termotivasi untuk menunjukkan prestasi akademik. Pasti dong termotivasi ya. Kalau misalkan kalian tidak punya motivasi sedikit pun, ya itu kalian artinya bukan apa ya, bukan seorang yang memiliki apa namanya motivasi dalam hidup gitu. Selama ini kalian apa namanya bisa mendapatkan beasiswa ini kan pasti memiliki motivasi ya. Nah, artinya kalian silakan pilih pilihan setuju atau tidak setuju, tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian tidak memiliki motivasi, ya silakan pilih kurang setuju gitu. Tergantung kalian masing-masing ini pilihannya ya. Kami tidak apa namanya, tidak mengharuskan memilih setuju atau sangat setuju gitu. Nah, di sini yang terakhir saya termotivasi untuk menunjukkan prestasi non akademik. Prestasi non akademik yang seperti apa sih? Prestasi non akademik itu di luar kegiatan akademik gitu. Misalkan dari prestasi yang kemarin diselenggarakan oleh apa namanya? Kopertis, misalkan ada perlombaan mengenai aruba limpik atau apapun, itu bisa kalian pilih gitu. Ini bisa pilih setuju dan sangat setuju. Kalaupun misalkan kurang setuju, ya berarti kalian tidak ada motivasi juga dong untuk menunjukkan prestasi dari non akademiknya gitu, ketika ada informasi dari perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh artinya di luar kegiatan akademik gitu teman-teman. Nah, setelah itu klik next lagi menuju ke halaman 5. Apakah kampus menyediakan komunitas atau forum bagi berbagi untuk penerima KIP kuliah? Tentunya ada dong. Dari kampus kan ada WA group ya. Itu berarti kami memang menyediakan forum ya, menyediakan forum artinya ada forum khusus untuk kalian penerima KIP kuliah gitu. Jadi pilih ya. Kemudian klik next lagi menuju halaman 6. Di sini ada aktivitas komunitas atau forum. Apa saja aktivitas yang dilakukan dalam komunitas atau forum? Nah, di sini ada sesi berbagi, kemudian ceramah inspirasional. Selama ini ya yang kita sampaikan, apakah forum kepemimpinan ataupun pelatihan dan pembinaan, pameran ide, penelitian atau yang lainnya, silakan kalian bisa memilih. Ya, misalkan sesi berbagi itu bisa kalian pilih juga, atau misalkan yang lainnya kalian bisa memilih. Di sini ada apa namanya informasi akademik misalkan ya, itu bisa dipilih juga seperti itu teman-teman. Nah, kemudian klik lanjut lagi menuju ke halaman 7 ya. Di sini ada perkembangan IPK. Ada perkembangan IPK, bagaimana perkembangan IPK Anda selama menerima manfaat KIP kuliah. Ini pakai angka saja ya. Contoh misalkan 3,45. Jika belum ada berarti isi 0 ya. Nah, di sini untuk yang semester 1 ini khusus untuk yang angkatan KIP kuliah ongoing angkatan 2020 ya. Pasti teman-teman sudah tahu dong ya, sudah tahu untuk IPK kalian di semester 1 waktu itu. Kalaupun misalkan tidak tahu, silakan tanyakan ke kaprodinya masing-masing atau ke bagian akademik ya, atau bisa mengakses di websitenya prodi masing-masing. Untuk prodi TI, nama websitenya yaitu ti.ikmi.ac.id ya. Untuk prodi MI, mi.ikmi.ac.id. Untuk prodi KA-nya ka.ikmi.ac.id. Itu informasi website masing-masing prodinya.
biasanya Kaprodi selalu menginformasikan terkait dengan apa namanya hasil IPK ya di web prodinya masing-masing. Teman-teman bisa mengakses di situ. Kalaupun misalkan di websitenya belum ada, teman-teman bisa apa namanya bisa menanyakan kepada kami di bagian informasi ya, atau kepada saya sendiri gitu teman-teman. Nanti akan saya tembuskan ke bagian akademik ataupun ke kaprodinya, seperti itu teman-teman. Ini untuk yang semester 1 angkatan 2020 ya. Misalkan IPK-nya kalian 3,25 misalkan ya. Ini sudah di atas ketentuan ya. Kemudian untuk semester 2-nya ini untuk angkatan 2020 ya, teman-teman. Semester 2 tahun angkatan 2020 ya. Mohon diperhatikan, IPK semester 1 ini untuk yang angkatan 2020 ya, jelas ya. Untuk yang semester misalkan untuk semester 1 nih ya, yang 2021, di sini diisinya bagaimana? Diisinya 0 ya. Ini untuk yang angkatan 2021. Misalkan saya sendiri mahasiswa KIP kuliah angkatan 2021. Nah, ini yang bagian ini diisinya 0. Ya, paham ya? Kemudian yang semester 2-nya untuk yang angkatan 2021 diisi juga 0. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk yang angkatan 2021 juga di sini karena belum ujian akhir semester ya, yang 2021 saat ini, maka diisinya juga 0 ya. Catatan ya, untuk yang KIP angkatan 2021, teman-teman berarti ngisi IPK-nya di sini 0 semua karena memang belum menerima dan belum melakukan ujian akhir semester di semester 1 tahun akademik 2021. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, untuk yang angkatan 2020-nya, 2020 ke bawah sama bidik misi, ini silakan sesuaikan saja dengan IPK yang telah kalian raih pada saat itu ya. 3,45 misalkan ya. Kalau yang 2021-nya bagaimana untuk yang angkatan 2020 ngisinya? Isinya berarti 0 dong. Mohon maaf, semester 1 isinya 0. Itu teman-teman. Ya. Kemudian beralih lagi ke halaman nomor 8 ya. Di sini ada prestasi akademik. Sebutkan apa saja prestasi yang mampu Anda raih selama menerima manfaat KIP kuliah. Nah, prestasi akademik yang telah kalian raih tingkat kampus, misalkan kalau ada silakan diisi. Misalkan juara pertama desain grafis, atau juara 2 lomba UKM, misalkan apapun itu ya, tingkat kampus silakan diisikan. Misalkan juara 1 isi RT, misalkan hanya tingkat kampus saja. Nah, kemudian tingkat daerah atau regional apabila memiliki selama ini ya, selama kalian mohon maaf. Mohon maaf teman-teman ya, agak sedikit gatal nih tenggorokannya. Untuk regional atau daerah, teman-teman bisa mengisikan atau misalkan tidak ada, silakan ketik saja tidak ada ya. Kalaupun misalkan ada yang tingkat regional atau daerah, ini bisa diisikan sejak pertama kali kalian menerima beasiswa gitu. Kalau misalkan dari
yang bidik misi dari 2018 sampai ke 2020. Nah, dari tahun angkatan itu kalian apakah sudah memiliki prestasi atau tidak gitu. Dari tingkatnya silakan diisikan. Kalau misalkan tidak ada, isi tidak ada. Seperti itu teman-teman. Untuk tingkat nasional pun sama. Kalau misalkan tidak ada, isikan saja tidak ada. Kalau tingkat internasional misalkan dari yang angkatan 2020 ke bawah atau 2018 yang bidik misi sampai ke 2020, tingkat nasional dan tingkat internasional kalau tidak salah sudah pernah ada kejuaraan ya waktu itu. Silakan kalian isikan saja ya untuk internasionalnya. Kalau misalkan ada, misalkan yang Aruba Limpik waktu itu yang mengikuti siapa ya? Aruba Limpik misalkan, atau yang kemarin mengikuti di tingkat internasional juga yang di IoT itu ya, silakan diisikan juga. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tidak ada ya tinggal diketikkan tidak ada saja. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian klik next lagi ke halaman 9. Teman-teman, di sini ada prestasi non akademiknya. Untuk yang prestasi non akademik sama seperti yang halaman 8 tadi ya. Untuk tingkat kampusnya apa, untuk tingkat regionalnya apa, tingkat internasionalnya apa. Kalaupun misalkan tidak memiliki, tinggal diisi saja tidak ada ya, atau belum apa namanya, belum apa ya, belum pernah saja misalkan ya. Ini teman-teman bisa ini seperti ini. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Kemudian klik next ke halaman 10. Di sini ada pertanyaan lagi, apa saja kendala yang Anda hadapi terkait penerimaan KIP kuliah? Nah, ada tidak selama ini ya? Kalau misalkan ada, silakan ketikkan permasalahannya. Nah, untuk yang belum menerima biaya hidup misalkan, silakan diketikkan di sini sampai dengan saat ini ya. Kebetulan ada 3 orang kalau tidak salah ya. Untuk yang angkatan 2020 semester 3 kebetulan ada 1 orang yang masih kita perjuangkan untuk pencairannya, itu karena tertukar nama ya untuk yang angkatan 2020. Silakan diketikkan di sini. Kemudian untuk yang angkatan 2021 ada 2 orang yang sedang kita perjuangkan juga, dan alhamdulillah tadi sudah ada kabar bahwa ada 1 orang yang sudah masuk dananya gitu. Silakan diketikkan juga di sini. Misalkan kendalanya rekening dorman misalkan ya. Rekening dorman ini artinya rekening yang dianggap sudah tidak aktif ya, dari apa namanya, dari puslapdiknya seperti itu. Atau misalkan dana belum masuk sampai dengan saat ini misalkan gitu ya. Kalau misalkan aman-aman saja bagaimana ngisinya? Kalau misalkan aman-aman saja silakan diisi tidak ada kendala ya, seperti itu teman-teman. Ya, semoga dapat dipahami ya. Kemudian berikutnya ke halaman terakhir, ke halaman 11 ya. Apa usulan yang dapat Anda sampaikan terkait kendala yang Anda hadapi tersebut atau hal lainnya dalam penerimaan KIP kuliah? Nah, ini bisa apa ya? Bisa usulan bebas ya dari kalian sebagai mahasiswa atau penerima KIP kuliah. Silakan diisikan di sini terkait usulannya. Misalkan contoh saja ya, untuk penerimaan untuk semester depan misalkan, atau untuk tahun depan, untuk semester atau misalkan untuk apa ya, untuk kedepannya biaya hidup misalkan ya, biaya hidup KIPK mohon agar
misalkan lagi nominalnya, misalkan seperti itu, nggak apa-apa ya, ini hanya sebatas usulan kalian saja ya. Selain dari itu apa saja ini bebas ya, bebas kalian isi. Ini usulan untuk kalian sebagai penerima KIP kuliah, usulan kepada Puslapdik Kemdikbudristeknya ya, seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu sudah tinggal klik submit ya. Maka pengisian kuesioner ini memang diwajibkan untuk penerima KIP kuliah tahun 2021 ya. Kemudian penerima KIP kuliah ongoing tahun 2020 dan penerima bidik misi ongoing tahun 2018 dan 2019 ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk pertanyaan terkait hal ini teman-teman nanti silahkan bisa chat secara japri melalui nomor saya di nomor yang ada di WA grupnya masing-masing ya. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkuliah, kejar lulus secara tepat waktu dan diwisuda secara bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.